Mari kita luangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan bersama dengan judul khotbah, Kisah Ibu. Kisah Ibu ada dalam buku yang diterbitkan oleh penerbitan Melkisedek pada tahun 2016. Izinkan saya membacakannya sebentar. Istilah utopia dalam novel Thomas More Utopia berarti tidak ada tempat. Dalam novel Erewhon karya Samuel Butler, istilah utopia berarti tidak ada dimanapun. Utopia berarti tidak ada dimanapun. Kalau begitu, apakah utopia benar-benar tidak ada? Hidup kita adalah perjalanan yang singkat namun panjang. Melalui perjalanan itu, kita dapat merasakan kehadiran yang memberikan kehidupan ke dalam setiap bagian kehidupan kita. Saya pikir utopia yang selama ini kita cari mungkin tidak ada di tempat lain, selain di dalam pelukan ibu. Seorang wanita mendapatkan gelar ibu melalui kehamilan dan persalinan. Proses menjadi seorang ibu memang disertai dengan rasa sakit yang tiada tara. Meskipun demikian, para ibu mengatakan bahwa rasa sakit pun adalah kebahagiaan. Bagaimana mungkin rasa sakit luar biasa saat melahirkan dapat dianggap sebagai kebahagiaan dan dapat mencintai anak-anaknya yang membawa rasa sakit terbesar? Semua makhluk, termasuk kalian dan saya, di dunia ini hidup dengan kasih ibu. Orang-orang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berada di mana-mana, jadi Dia menciptakan ibu. Mungkinkah ini berarti bahwa Tuhan ada di mana-mana dalam bentuk ibu? Semua pemeliharaan ini dapat ditemukan dalam kisah-kisah Alkitab sejak awal penciptaan. Begitulah ringkasan bagian tentang seorang ibu pada epilognya. Dalam kitab Kejadian, setelah Tuhan membuat Adam tertidur lelap, apa nama makhluk yang diciptakan Tuhan dari tulang rusuknya? Ada tertulis bahwa Dia menciptakan seorang perempuan bernama Hawa. Sebelum perempuan menjadi ibu, mereka semua adalah hanya perempuan. Dalam proses peralihan dari seorang perempuan menjadi seorang ibu, pasti ada persalinan. Rasa sakit terbesar yang dialami oleh manusia adalah rasa sakit saat melahirkan. Betapa murah hati dan penuh kasih sayang para ibu memperlakukan bayinya setelah mengalami persalinan yang menyakitkan. Siapa lagi selain seorang ibu yang benar-benar dapat menangani tugas seperti itu? Seorang ibu adalah satu-satunya makhluk yang dapat mencintai dengan begitu tulus orang yang telah menyebabkan rasa sakit terbesar yang dapat dialami manusia. Karena itu, ketika membaca epilog buku Kisah Ibu, saya dapat menyadari bahwa kehidupan ibu di bumi ini dibentuk oleh gen yang diwarisi dari ibu mereka sendiri, yang menjalani kehidupan pengorbanan, pengabdian, dan pelayanan bagi anak-anaknya. Tampaknya hal ini sama bagi setiap ibu. Jika itu demi anak-anaknya, dia merendahkan diri dan mengambil posisi rendah, padahal dia terhormat dan berharga. Tidak ada seorang pun kecuali seorang ibu yang dapat melakukan hal ini. Mengapa Tuhan menciptakannya sedemikian? Hari ini, mari kita periksa Alkitab mengenai hal ini. Kita menghargai pengorbanan besar dari ibu jasmani kita, tetapi ketika kita menelusuri kembali garis keturunan para ibu, pada akhirnya kita sampai pada Hawa. Menurut Alkitab, Hawa tercatat sebagai istri siapa? Dia dicatat sebagai istri Adam. Menurut Roma pasal 5 ayat 14, Adam melambangkan siapa? Ia melambangkan Kristus yang akan datang, dengan kata lain, Bapa rohani kita. Di dalam Alkitab, ibu rohani kita, yang adalah istri dari Bapa rohani kita, disebut sebagai Hawa. Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dalam Galatia, dikatakan, Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Seorang ibu juga sering merindukan ibunya, dan juga ibu dari ibunya. Ketika hidup terasa menyesakan, penuh kesulitan, dan melelahkan, masa mudanya telah memudar, anak-anaknya telah meninggalkan rumah, dan tak seorang pun di sekitarnya,
Jika ditanya, siapa yang paling Anda rindukan? Bahkan di antara para lansia, jawabannya seringkali adalah ibu. Bahkan ketika kakek berusia 80-an dan 90-an ditanya, mereka mengatakan bahwa mereka sangat merindukan ibunya. Ketika orang-orang meneliti kata apa yang paling indah dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia, kata ibu dipilih sebagai kata yang paling indah. Kehadiran seorang ibu dalam hati setiap orang menandakan pengorbanan dan kasih ibu rohani kita. Dan bagaimana dia diam-diam membimbing anak-anaknya di sepanjang jalan Injil. Semua elemen ini, saya percaya, berpengaruh pada kerinduan kita semua terhadap ibu. Jadi, hari ini, dengan judul khotbah, Kisah Ibu, pertama-tama mari kita periksa Galatia pasal 4 ayat 28. Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Dalam ayat 28, tertulis bahwa kita adalah anak-anak janji seperti Ishak. Hal ini menunjukkan bagaimana Alkitab menggambarkan mereka yang percaya kepada Tuhan dan mengambil bagian dalam jalan keselamatan. Kalau begitu, mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 dan pelajari janji apa yang telah Tuhan buat bagi kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak janjinya. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa yang telah dia janjikan kepada kita? Yaitu hidup yang kekal. Alkitab bersaksi bahwa Tuhan telah menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Judul khotbah hari ini adalah Kisah Ibu. Dapatkah kita memisahkan kehidupan dari ibu? Tanpa ibu, kehidupan tidak akan pernah ada. Tanpa ibu, kita tidak akan bisa berbicara, berjalan, melihat, atau merasakan apapun. Kita mewarisi semua DNA kita dari ibu kita. Ada lebih dari 60 triliun sel dalam tubuh manusia. Dikatakan bahwa separuh gen kita berasal dari ayah dan separuhnya lagi dari ibu. Tetapi hanya gen mitokondria ibu yang diwariskan kepada keturunannya. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjadi manusia yang utuh tanpa ibu. Oleh karena itu, kita tidak dapat memiliki hidup tanpa ibu. Mari kita melihat lebih dekat kehendak Tuhan dalam hal ini. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena kehendak siapa segala sesuatu menjadi ada, oleh karena kehendak Tuhan, semuanya itu ada dan diciptakan. Lalu, tidak bisakah Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui seorang ayah, sehingga semua kehidupan dapat dilahirkan tanpa ibu? Ya, Dia dapat melakukan demikian, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tetapi, Dia tidak melakukan demikian. Sebaliknya, Dia membuat agar semua anak hanya dilahirkan melalui ibunya. Tanpa ibu, penyelesaian hidup adalah hal yang mustahil. Untuk melahirkan generasi berikutnya, seorang ibu harus menanggung banyak penderitaan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kata ibu mencakup rasa sakit, pengorbanan, kesengsaraan, dan penderitaan.
Kita seringkali dengan santai memanggil, ibu-ibu. Kalian memiliki ibu jasmani yang melahirkan tubuh jasmani kalian, dan kalian juga memiliki ibu rohani. Kalian harus memahami bahwa atas nama seorang ibu, ada banyak sekali kesulitan dan rasa sakit tersembunyi yang ditanggungnya demi membesarkan anak-anak. Nama ibu tentu bukan nama yang muncul begitu saja. Dalam Wahyu pasal 4 dinyatakan, bahwa oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Dalam pemeliharaan Tuhan, semua makhluk hidup di bumi ini dilahirkan melalui ibunya, bukan melalui ayahnya. Sama seperti semua makhluk mewarisi kehidupan jasmani, melalui ibu jasmani mereka, kehidupan kekal roh kita, sama sekali tidak dapat diwariskan tanpa ibu rohani kita. Untuk menyadarkan kita akan pemeliharaannya, Tuhan merancangnya sedemikian rupa sehingga semua makhluk, dari ikan di laut hingga burung di udara dan hewan yang berkeliaran di darat, mewarisi kehidupan melalui ibu mereka masing-masing. Hal ini mengajar kita bahwa sama seperti kehidupan jasmani diberikan melalui ibu jasmani kita, pasti ada ibu rohani kita yang memberi kita kehidupan kekal bagi roh kita, bukan? Hal ini dapat dilihat betapa Tuhan menyadarkan kita pada fakta bahwa hidup yang kekal tidak dapat diberikan tanpa ibu rohani kita. Lalu, apakah ibu rohani benar-benar ada di dalam Alkitab? Alkitab pasti bersaksi tentang segala sesuatu. Apa yang diberitahukan dan disaksikan oleh Alkitab jauh lebih penting. Melalui Kejadian pasal 1, marilah kita tegaskan ajaran Tuhan, bahwa kita memiliki ibu rohani yang memberi kita hidup yang kekal. Mari kita pergi ke Kejadian pasal 1 ayat 26. Dalam pasal 1 ayat 26, dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jika Tuhan Bapa sendiri telah menciptakan umat manusia, Dia seharusnya berkata, "Baiklah aku menjadikan," gantinya berkata, "Baiklah kita menjadikan," ungkapan yang salah. Alkitab adalah buku yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Jika hanya satu Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya, pantaskah ungkapan baiklah kita menjadikan muncul di sini? Tidak pantas. Oleh karena itu, kita dapat memastikan bahwa pasti ada lebih dari satu Tuhan yang telah menciptakan umat manusia. Mari kita temukan jawaban atas pertanyaan ini dengan membuka ayat 27. Mari kita lihat ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, apa yang dia lakukan? Diciptakannya mereka. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukankah itu memungkinkan kita untuk memahami bahwa ada gambar Tuhan laki-laki dan gambar Tuhan perempuan yang disebut sebagai kita? Ini berarti bahwa bukan hanya ada satu Tuhan yang menciptakan manusia. Untuk waktu yang lama, umat manusia telah menyebut Tuhan dengan gambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Lalu, apa yang harus kita sebut Tuhan yang memiliki gambar perempuan? Tentu saja, karena Dialah yang memberi kita kehidupan, kita harus memanggilnya Tuhan Ibu. Jadi, sama seperti ayah dan ibu ada di dunia jasmani, Tuhan telah menyadarkan kita akan fakta bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada di dunia rohani. Inilah yang dijanjikannya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Namun, kehidupan itu diberikan kepada umat manusia hanya melalui ibu. Bukankah umat manusia telah mempelajari prinsip ini selama ribuan tahun hidup di dunia jasmani? Anak-anak tentu tidak dapat dilahirkan tanpa ibu mereka, dan fakta ini diketahui bahkan oleh anak-anak kecil.
Demikian juga, untuk menerima kehidupan rohani, kita harus memiliki ibu rohani kita. Karena kita menyebut Tuhan dengan gambar laki-laki, Tuhan Bapa, maka secara alamiah, kita harus menyebut Tuhan dengan gambar perempuan, Tuhan Ibu. Oleh karena itu, sejak awal penciptaan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah bekerja sama dalam menciptakan umat manusia, dan juga bekerja sama untuk melawan kesombongan umat manusia yang membangun Menara Babel. Inilah alasan mengapa kata benda jamak Elohim digunakan dalam Alkitab ketika menyebut Tuhan. Alasan mengapa Elohim, kata benda jamak, digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, bukan karena Alkitab tidak memiliki kata benda tunggal yang merujuk kepada Tuhan. Ada kata benda tunggal, Eloah, dan El, bukan? El adalah kata benda tunggal yang digunakan untuk merujuk pada satu Tuhan. Namun, di seluruh 66 kitab dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa kata Elohim untuk Tuhan telah digunakan lebih dari 2.500 kali. Hal ini dicatat seperti itu dalam teks asli Alkitab, sehingga tidak dapat disangkal bahkan oleh para sarjana Alkitab. Maka, hanya ketika ada ibu, semua umat manusia dapat menerima apa yang telah Tuhan janjikan. Apakah janji Tuhan? Itulah hidup yang kekal. Kita harus menjadi orang-orang yang menerima janji itu, hidup yang kekal, di bumi ini untuk kembali ke tanah air sorgawi kita yang kekal, bukan? Bagi mereka yang tidak diberikan janji ini, tidak peduli berapa kali mereka berkata, Tuhan, Tuhan, atau aku percaya, bahkan 100 kali. Apakah ajaran Yesus dalam Matius pasal 7? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah tertulis seperti ini? Hanya ketika Bapa dan Ibu hadir, gereja dapat memiliki hidup yang kekal, dan orang dapat menjadi anak janji yang akan mewarisi janji hidup yang kekal. Dapatkah kita menjadi anak-anak janji tanpa ibu? Ini adalah kemustahilan dan hanya dapat dilihat sebagai ajaran palsu, yang memutarbalikkan ajaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan juga, kita memang dapat melihat dalam sebuah keluarga, bahwa seorang ibu melayani anak-anak dan suaminya. Demikianlah tatanan yang telah ditetapkan Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa suami adalah kepala istri? Alkitab juga mengatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang membangun keluarga yang harmonis. Alkitab diisi dengan ajaran bahwa kita harus mengasihi satu sama lain. Baik ayah maupun ibu sangat berharga. Sementara seorang ibu memegang posisi tinggi dalam keluarga, dia merendahkan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah tuannya, dia hidup seolah-olah dia adalah seorang hamba. Juga, dikatakan bahwa kasih seorang ibu kepada anak-anaknya adalah gen yang diturunkan dari ibunya, dan seterusnya. Jika kita menelusuri kembali ke asal mula, kita akan sampai pada Kejadian pasal 3 ayat 20. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 20. Pasal 3 ayat 20. Adam menamai istrinya Hawa, karena dia akan menjadi apa? Ibu mereka. Kata ibu, langsung terlintas di benak saya. Dia menjadi ibu dari semua yang hidup. Kesimpulannya, kehidupan dimulai dari Hawa. Hawa ini istri siapa? Dia adalah istri Adam, dan dalam Alkitab, Adam melambangkan Kristus. Mari kita lihat kitab Roma pasal 5 ayat 14. Dalam pasal 5 ayat 14, ada tertulis, Sungguh pun demikian mau telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah, siapa dia? Adalah gambaran dia yang akan datang. Siapa yang datang? Itu adalah Kristus.
Lalu, siapa yang harus benar-benar ada bersama Kristus? Hawa, sebagai istri rohani, pasti ada bersama Kristus. Oleh karena itu, dalam Wahyu pasal 22, muncul roh dan pengantin perempuan. Roh melambangkan Tuhan Bapa, dan pengantin perempuan melambangkan istrinya. Bapa dan istrinya, dalam konteks rohani, adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Juga, dalam Wahyu pasal 21, muncul anak domba dan istri anak domba. Semua isi yang serupa ini dicatat di seluruh Alkitab. Oleh karena itu, Adam adalah gambaran Dia yang akan datang, Kristus, dan apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan Ibu yang adalah istri Kristus? Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dengan kata lain, Adam melambangkan Tuhan dengan rupa laki-laki, sedangkan Hawa melambangkan Tuhan dengan rupa perempuan. Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, untuk memanggil semua umat manusia, anak-anaknya yang terkasih. 2000 tahun yang lalu, Dia memberitakan Injil di Galilea di Nazaret. Ini adalah kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia. Kemudian, sesuai dengan nubuat pohon ara, Dia dibaptis lagi pada tahun 1948 dan memulai pekerjaan Injil untuk kedua kalinya di bumi ini. Setelah itu, sebagai penggenapan nubuat Daud, Dia naik ke sorga setelah menyelesaikan pelayanan Injil selama 37 tahun. Melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 22, dia menyadarkan kita akan fakta bahwa semua orang di seluruh dunia harus mengenal Tuhan Ibu dan kembali ke pelukannya. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dengan kata lain, Bapa dan Ibu berkata. Apa yang mereka katakan? Kepada siapa kita harus kembali? Mereka memanggil kita untuk kembali kepada roh dan pengantin perempuan. Ini berarti bahwa seluruh umat manusia dapat mencapai kesempurnaan iman ketika mereka menyadari Ibu. Hanya ketika kita mengenal Bapa dan Ibu, kita semua dapat kembali kepada Bapa dan Ibu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Dengan kata lain, saya memperingatkan semua orang yang mendengar perkataan Alkitab. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jika ada yang mengurangi, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Firman roh dan pengantin perempuan yang menyuruh kita datang tidak dapat diubah. Semua umat manusia harus mencari Bapa dan Ibu di bumi ini dan kembali ke pelukan Ibu, di mana iman yang benar terwujud. Bukankah sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 60 bahwa karena cahaya yang bersinar, anak laki-laki akan datang dari jauh dan anak perempuan akan digendong? Mari kita pastikan hal ini dalam kitab Yesaya pasal 60. Pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Di sini, mari kita perhatikan cahaya siapakah itu, di mana dikatakan, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang siapakah yang dimaksud dengan terangmu di sini? Ini mengacu pada terang Yerusalem. Mari kita lihat alasan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang Yerusalem dengan membuka ayat 2. Mari kita lihat ayat 2. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi. Di sini, dalam Alkitab bahasa Inggris, tertulis bahwa kegelapan menutupi seluruh bumi. Kegelapan menutupi seluruh bumi, dan kegelapan menyelimuti bangsa-bangsa. Mata, telinga,
dan hati rohani dari 8 miliar manusia, sekarang sepenuhnya tertutup. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita lihat ayat 3. Bangsa-bangsa, apa yang akan mereka lakukan? Berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini bukan nubuat yang telah kalian ucapkan. Juga bukan nubuat yang telah saya berikan. Siapakah yang menubuatkannya? Itu adalah nubuat yang dibuat oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab pelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kapan hal-hal ini akan terjadi? Ketika kita memberitakan, mengabarkan, dan memancarkan cahaya kemuliaan Yerusalem kepada semua bangsa di dunia yang diliputi kegelapan ini. Saya percaya bahwa di hadapan nama Ibu, kita, anak-anak sorgawi, harus benar-benar dapat menerima pendamaian untuk semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di sorga dan di bumi ini, dan kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal. Nama Ibu adalah bukti hidup atas penderitaan yang Ia tanggung demi memberi kita kehidupan. Ketika anak-anak dilahirkan melalui rasa sakit, nama Ibu dapat diperoleh. Nama itu tidak bisa diperoleh dengan mudah atau sembarangan, bukan? Itulah sebabnya Ibu selalu menggambarkan kita sebagai segala sesuatu dalam hidupku dan satu-satunya perhatianku. Kita pun hendaknya dapat mengatakan bahwa Bapa dan Ibu adalah segalanya dalam hidup kita. Dengan pola pikir ini, mari kita sebarkan kemuliaan Tuhan ke seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan menyampaikan ajaran Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memohon, agar kalian dan saya menjadi anak-anak yang dapat membimbing semua saudara-saudari ke Sion untuk kembali kepada cahaya Ibu. Saya ingin menutup khotbah ini. Terima kasih banyak.